Sifat-sifat keburukan ada yang berkaitan dengan orang lain, ada pula yang berkenaan dengan keburukan diri sendiri. Menceritakan, bahkan menyebarkan keburukan orang lain disebut ghibah. Sedangkan menceritakan keburukan diri sendiri terkadang diistilahkan dengan isyad al-fahisyat. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Itulah fitrah manusia. Melakukan kesalahan memang kekurangan manusia. Namun setelah melakukan kesalahan, hendaknya kita langsung bertaubat dan memohon ampunan. Tapi kadangkala kita malah juga menceritakan permasalahan yang bisa dibilang sebagai aib sendiri kepada orang lain untuk menemukan solusi. Bagaimanakah hukum menceritakan aib sendiri ini? Tapi sebelum itu, mari tekan tombol subscribe dan like, dan share video ini agar tak ketinggalan informasi-informasi seputar Islam lainnya. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zolim dan amat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Tapi bagaimana jika dosa atau aib tersebut kita ceritakan kepada orang lain? Apakah hal tersebut diperbolehkan dalam Islam? Islam melarang kita untuk membuka atau menceritakan aib sendiri setelah Allah menutupnya. Hal ini sesuai dengan sebuah riwayat. Telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari anak saudaraku Ibnu Syihab, dan Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah. Dia mengatakan, aku mendengar Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla kecuali al-muhajirin, yaitu semisal ada seorang laki-laki yang mengerjakan sebuah perbuatan buruk pada malam hari, kemudian ia menjumpai waktu subuh dan Allah telah menutupi aibnya. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, wahai fulan, aku telah mengerjakan sebuah perbuatan buruk atau jelek ini dan itu. Maka itulah orang yang malamnya Allah telah menutup aibnya, lalu ia membuka aibnya sendiri di waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari nomor 6069 dan Muslim nomor 2990. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, Al-Muhajirin adalah orang-orang yang menunjukkan bahwa ia telah berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul bersabda, setiap umatku dimaafkan, kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat, dan termasuk terang-terangan adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari. Kemudian di paginya ia berkata, wahai fulan, kemarin aku telah melakukan ini dan itu, padahal Allah telah menutupnya. Dan di pagi harinya ia membuka tutupan Allah atas dirinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah, kekal, Maha Penutup. Dia mencintai rasa malu dan sikap sitru atau menyembunyikan aib. Riwayat Abu Daud dan Nasai diceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, aku pernah mengobati seorang perempuan di ujung Madinah, lalu aku tidak sekedar menyentuhnya, maksudnya menzinainya. Maka ini aku datang kepadamu, berilah aku hukuman yang engkau kehendaki. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, seandainya engkau menutupi dirimu, sungguh Allah Azza wa Jalla telah menutupinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam tidak menjawab. Kemudian laki-laki itu berdiri dan pergi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan seseorang untuk menyusul dan memanggil laki-laki tadi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan padanya firman Allah Azza wa Jalla, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang atau pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan malam.
Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Hud 11 ayat 114. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ayat itu khusus untuk orang itu saja?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak, akan tetapi untuk semua manusia." Hadis riwayat Muslim. Syekh Syauqi Alam, Mufti Mesir, mengutip pendapat Imam Bukhari dalam Al-Adabu Al-Mufrid bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, "Bagi pengumbar dan penyebar cerita-cerita buruk sama besar dosanya." Atta bin Abi Ribah rahimahullah berkata, "Siapa saja yang menyebarluaskan cerita-cerita buruk dan keji, maka dialah yang pertama kali memikul dosa pencetus awal cerita buruk itu, meskipun cerita buruk itu memang betul terjadi." Kehilafan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang akibat hilaf dan tergelincir dosa bukan informasi yang perlu disebarkan, kecuali jika kemungkaran itu dilakukan nyata, terang-terangan oleh pelakunya, dan terkait dengan maslahat banyak orang. Perbuatan salah dan hilaf seseorang hendaknya ditutupi dan tidak disebarluaskan. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa haram hukumnya membuka aib diri sendiri ataupun aib orang lain, dan haram pula menyebarluaskannya. Menceritakan aib sendiri dikhawatirkan dapat memicu orang lain untuk melakukan keburukan yang sama. Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang ingin berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan bahwa barang siapa yang berkeinginan untuk menampakkan kemaksiatan dan menceritakan perbuatan maksiat tersebut, maka dia telah menyebabkan Rabb-nya marah kepadanya sehingga dia tidak menutupi aibnya tersebut. Dan barang siapa yang berkeinginan untuk menutupi perbuatan maksiatnya tersebut karena malu terhadap Rabb-nya dan manusia, maka Allah Ta'ala akan memberikan penutup yang akan menutupi aibnya itu. Nadratun Naim halaman 555 sampai 5554. Maka dari itu, hendaklah kita langsung bertaubat ketika melakukan kesalahan dan menutup erat aib tersebut. Paparan tadi memberikan penjelasan kepada kita semua agar tidak menyebarkan kesalahan orang lain, sebab Allah sendiri menutupi aib dari dosa itu. Termasuk dalam kaitan ini, agar kita tidak menyebar sendiri aib dan dosa yang telah kita lakukan, sebab Allah sendiri yang menutupnya untuk memberikan hikmah di balik dosa itu. Lalu kenapa kita yang membukanya di hadapan orang lain? Demikianlah penjelasan mengenai hukum menceritakan aib sendiri. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan keimanan kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.